Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita ucapkan selamat kepada para sahabat mulia mendapat nikmat melihat wajah Rasulullah dan senantiasa menemani beliau. Demi Allah, seandainya ada di antara kita yang pernah melihat Nabi sesaat saja, niscaya tidak akan dapat dibayangkan bagaimana ia bisa menjalani sisa hidupnya jauh dari beliau. Dan bagaimana kelanjutannya, tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Utsman bin Maz'un masuk Islam sebelum Rasulullah menjadikan Darul Arqam sebagai pusat dakwah. Ia 2 kali berhijrah ke Habasyah. Sejak masa jahiliyah, dia juga sudah mengharamkan dirinya dari minuman keras. Dia menegaskan, "Aku tidak akan menenggak sesuatu yang bisa menghilangkan akal sehatku, sehingga aku ditertawakan oleh orang-orang yang statusnya lebih rendah daripada diriku, juga yang membuatku berzina dengan saudariku sendiri tanpa kusadari." Pada mulanya Utsman bin Maz'un masuki Mekah di bawah perlindungan Suwaka Al-Walid bin Al-Mughirah pamannya. Namun di saat menyaksikan penderitaan dialami para sahabat Rasulullah, sedangkan dia pulang dengan aman dan tenang berkat karena Suwaka Al-Walid bin Al-Mughirah. Lantas Utsman bin Maz'un menemui Walid bin Mughirah dan memintanya menyudahi tanggung jawabnya perihal Suwaka yang diberikan kepadanya. Al-Walid mempertanyakannya, kenapa hal demikian? Apakah ada salah seorang kaum yang mengganggunya? Tetapi Utsman tetap menjawab tidak. Akan tetapi ia hanya ingin menyerahkan Suwakanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Mendengar pernyataan demikian, Al-Walid menyarankan untuk pergi ke Masjidil Haram dan sampaikan keinginan itu secara terang-terangan, sebagaimana dulu ia menyatakan pemberian Suwakanya kepada secara terang-terangan. Mereka berdua lalu pergi ke Masjidil Haram dan Al-Walid menyatakan di hadapan orang-orang Quraisy, "Inilah Utsman, dia datang untuk mengembalikan dan menarik kembali jaminan perlindungan terhadap pamannya." Lalu Utsman singgah ke tempat itu dan ikut serta duduk bersama mereka. Dalam syairnya itu, seorang tokoh kafir Quraisy bernama Labid berkata, "Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah adalah batil." Utsman menanggapinya, "Apa yang kau utarakan itu benar." Labid melanjutkan syairnya, "Dan setiap penikmatan pasti akan sirna." Utsman kembali menanggapi, "Kamu berdusta, sebab kenikmatan surga tidak pernah sirna." Labid berkata, "Hai orang-orang Quraisy, demi Allah, tidak pernah terjadi teman kita yang duduk bersama kalian ini disakiti seperti itu." Salah seorang di antara kaum Quraisy itu lalu berkata, "Orang ini, yakni Utsman, adalah orang bodoh di antara rekan-rekannya, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Mereka telah memisahkan diri dari agama kita." Utsman membalas ucapan orang tersebut hingga di antara mereka terjadi pertengkaran. Orang itu tiba-tiba bangkit mendekati Utsman, lalu meninjunya tepat di bagian mata hingga memar. Al-Walid bin Al-Mughirah saat itu masih berada dekat dengannya dan dia menyaksikan apa yang terjadi. Lalu dia berkata, "Demi Tuhan, wahai keponakanku, luka di matamu itu seharusnya tak perlu terjadi." Utsman menanggapi, "Benar, demi Allah, sungguhnya aku akan tetap ada dalam jaminan perlindungan Allah yang lebih mulia dan lebih kuat daripadamu, wahai Abdu Syam." Setelah mengalami berbagai tekanan dan siksaan pada para sahabat, Utsman bin Maz'un akhirnya turut dalam rombongan para sahabat yang berhijrah ke Madinah. Kemudian dia bergabung dengan saudara-saudara lainnya dari kalangan Ansar yang dengan lapang hati menerima mereka. Tidak lama setelah tiba di Madinah, Utsman pun segera mengerjakan berbagai ketaatan, ibadah dan kezuhudan, bahkan terkadang hingga menyusahkan dirinya sendiri dan keluarganya karena terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk beribadah. Aisyah bercerita, istri Utsman bin Maz'un yang bernama Khawlah binti Hakim datang menemuiku. Saat itu dia berada dalam keadaan yang mengenaskan. Aku bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu?" Dia menjawab, "Suamiku selalu sholat di malam hari dan berpuasa di siang hari." Kemudian Nabi masuk, maka aku menceritakan masalah itu kepada beliau. Rasulullah segera menemui Utsman dan beliau menasihati, "Wahai Utsman, sesungguhnya berperilaku seperti rahib itu tidak pernah dibenarkan dalam agama kita. Bukankah aku adalah suri teladanmu? Demi Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian, serta aku yang paling menjaga hukum-hukumnya." Utsman pun bersikeras taat, sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami mentaati perintah Rasulullah. Usai menjalani kehidupan yang panjang yang penuh dengan pengorbanan, ketaatan dan ibadah, sahabat yang mulia ini pun tertidur di pembaringan menjelang ajalnya. Ummu Ala bertutur, "Setelah itu Utsman bin Maz'un mengeluh atas sakit yang dialaminya kepada kami. Kemudian aku merawatnya sebelum akhirnya ia meninggal dunia. Maka kami pun menyelimutinya dengan beberapa helai kain miliknya." Bahkan sahabat mulia ini benar-benar memperoleh keberuntungan dengan keutamaan yang besar, yaitu bahwa Nabi menciumnya ketika ia wafat hingga air matanya jatuh di pipi Utsman. Abu Nadir menuturkan, ketika jenazah Utsman bin Maz'un dibawa, Rasulullah bersabda,
engkau telah pergi, sedangkan engkau tidak mendapatkan sedikit pun kesenangan duniawi. Al-Muttalib bin Abdullah berkata, ketika Nabi menguburkan Utsman bin Maz'un, beliau menyeru kepada seseorang, angkatlah batu besar itu ke sini dan letakkanlah di atas kuburan saudaraku ini agar aku bisa mengetahui letak kuburannya untuk dijadikan sebagai lokasi pemakaman keluargaku. Kemudian bangkitlah seseorang yang diperintahkan itu untuk mengangkat batu tersebut. Namun ternyata ia tidak sanggup mengangkatnya. Akhirnya Rasulullah sendiri yang mengangkat batu tersebut sehingga terlihat olehku putihnya tangan Rasulullah dan diletakkannya di dekat kuburan tersebut. Ia wafat pada bulan Sya'ban 30 bulan setelah hijrahnya ke Madinah. Tatkala putri Rasulullah meninggal, beliau bersabda, bertemulah dengan pendahulu kami yang saleh, Utsman bin Maz'un. Semoga Allah meridhai Utsman bin Maz'un dan seluruh sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.